Mari bersatu dalam doa Unity in Prayer setiap hari jam 8 malam. Persembahan persepuluhan dapat dikirimkan melalui Bank BCA atas nama Yeni Dianawati di 4660012-236. Persembahan diakonia dapat dikirimkan melalui Bank BCA atas nama Suryani di 4811242-084. Bapak Ibu Saudara juga dapat menghubungi Office the Pastor bagi yang membutuhkan pelayanan doa atau lain sebagainya di 0878 8377 1100. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita datang ke hadirat Tuhan bersama dengan keluarga kita. Di rumah kita masing-masing
tapi tidak mengurangi kasih Tuhan atas setiap kita. Kalau Tuhan sudah menyertai kita sepanjang 11 bulan dan kita hampir mengakhiri tahun 2020, saya percaya kasih Tuhan semakin dilimpahkan atas setiap keluarga demi keluarga. Yang setuju dengan saya katakan amin? Amin. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur buat penjagaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala hal. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kasih karunia Tuhan tak pernah berakhir dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini setiap kami umat-Mu, setiap kami anak-anak-Mu dan setiap kami hamba-hamba-Mu, kami datang membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Dan kami akan terus memuji-Mu. Sebab perbuatan-Mu ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami siap memulai ibadah kami. Karena kami yakini ibadah yang kami lakukan itu mengandung janji Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kita sama-sama berkata amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Dia. Kita akan memuji Allah kita dan Raja kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kami akan terus memuji-Mu Tuhan, Raja dan Allah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan.
Engkau Tuhan yang terus memerintah dalam kehidupan setiap kami. Amin. Engkau Tuhan yang terus berdaulat di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami datang dengan hati yang rendah di hadapan-Mu. Kami mau berkata terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan buat tangan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kuasa-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Amin. yang memulihkan setiap kami. Amin. Keluarga demi keluarga. Amin. Pribadi lepas pribadi Ya, amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini nyanyian kami. Ini ucapan syukur kami. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
kasih buat kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Kami datang berterima kasih Tuhan. Kami datang berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Ini nyanyian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini nyanyian syukur kami yang keluar dari hati kami yang mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Mari dengan mengangkat tangan-Mu, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memuji Engkau Tuhan. Buat kasih setia-Mu. Buat pertolongan-Mu. Kau buat jamahan-Mu. Buat perlindungan yang luar biasa. Kami berterima kasih Tuhan. Ini umat-Mu. Ini keluarga Allah. Datang berterima kasih. Kami angkat tangan kami. Kami angkat suara kami. Kami berkata Tuhan, terima kasih. Biar mulut kami penuh dengan pujian, biar mulut kami penuh dengan pengagungan, hanya bagimu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab pemeliharaan-Mu dan penjagaan-Mu itu sempurna bagi kami. Amin. Bahkan Engkau memberikan kemuliaan-Mu Tuhan dalam kami, umat-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih. Sebab dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau mendapati setiap kami umat-Mu
Sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap hati kami, segenap hidup kami akan terus menyembah-Mu Tuhan. Akan terus menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Ini hati kami yang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami menyembah-Mu dengan segenap kekuatan kami. Kami menyembah-Mu dengan roh kami Tuhan. Bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami Haleluya. bersyukur Tuhan. Segala pujian kami, hormat pengagungan kami hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami akan terus memuji-Mu sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua kita dalam keadaan baik. Semua kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jikalau kita sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya ingin kita membuka kitab Yesaya pasal yang keempat. Kita akan buka dan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan, Yesaya pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang keenam. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri, hanya biarlah
Namamu dilekatkan pada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perikop ini menggambarkan tentang keadaan yang terjadi setelah Tuhan melakukan pembersihan. Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel, saudara-saudara. Dan pada waktu itu Tuhan membersihkan bangsa Israel dari noda-noda kejahatan, kefasikan, kesombongan mereka, dan sikap yang selalu menentang Tuhan dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya pada waktu itu masih ada orang-orang yang sungguh-sungguh dari bangsa Israel yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Orang Israel yang masih terluput daripada hukuman-hukuman yang menimpa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin membersihkan bangsa Israel. Tuhan ingin mengajak bangsa Israel untuk kembali hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Dia. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghajar mereka. Tuhan mulai menyaring mereka. Tuhan mulai memberikan satu hukuman-hukuman, hajaran-hajaran kepada bangsa Israel, agar supaya bangsa ini kembali kepada Dia. Nah, saya yakin dan percaya Alkitab berulang kali menceritakan setelah ada pembersihan, setelah ada penghukuman, setelah noda-noda dibersihkan dari kehidupan bangsa Israel dan kembali bangsa Israel hidup di dalam pertobatannya, mereka mulai membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka di situ ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan akibat dari pengudusan oleh Tuhan, akibat pembersihan yang Tuhan kerjakan di antara bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, ayat-ayat ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang terjadi setelah bangsa Israel dibersihkan oleh Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya saudara-saudara, kejadian-kejadian yang kita alami sepanjang tahun 2000 ini boleh dibilang sebagai satu kejadian atau satu peristiwa di mana Tuhan juga secara tidak langsung sedang membersihkan gerejanya, orang-orang pilihannya. Nah, setiap terjadi pembersihan di dalam gereja, pasti di situ ada kemuliaan Tuhan yang turun. Karena apa saudara-saudara? Orang yang dibersihkan adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Orang yang semakin hari semakin berkenan
di hadapan Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya, saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan membersihkan setiap noda-noda yang ada di dalam gereja Tuhan, yaitu orang-orang percaya. Di dalam ayat yang keempat berkata demikian, ketika Tuhan telah membersihkan kenajisan dari putri-putri Sion. Putri-putri Sion adalah gerejanya. Putri-putri Sion adalah gambaran daripada orang percaya. Dan menghapuskan pertumpahan darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Berapa lama kita menjadi orang Kristen yang sudah hidup di dalam rutinitas. Yang sudah berjalan apa adanya tanpa ada satu perubahan. Mungkin kalau kita mulai menelaah kehidupan kita. Apakah kehidupan kita hari-hari ini itu semakin maju, semakin menghasilkan buah. Seringkali saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin mengoreksi kita. Tuhan ingin membersihkan kita dari setiap kehidupan rutinitas kita. Dia ingin lebih lagi mempererat hubungan kita dengan Dia, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan selalu ingin supaya hubungan Dia dengan kita itu tidak terhambat dan tidak terhalang. Untuk itu Tuhan kadangkala harus membersihkan kerikil-kerikil di dalam hidup kita, di dalam hati kita, yang senantiasa menghambat hubungan kita dengan Tuhan, yang mungkin kita tidak sadari. Saudara-saudara, satu hubungan yang terhambat, satu hubungan yang terkendala, sehingga kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, sehingga kita mungkin tidak bisa merasakan kasih Tuhan, sehingga hidup keagamaanmu, ibadahmu itu sudah berjalan seperti biasa-biasa, pelayananmu biasa-biasa saja, sudah tidak ada lagi satu semangatnya dalam hidupmu. Ini semua Tuhan ingin kembalikan di dalam kehidupan kita. Orang-orang pilihan Tuhan itu harus mengerti bahwa tubuh mereka, hidup kita adalah tempat berdiamnya Roh Kudus. Semakin seseorang dibersihkan oleh Tuhan, maka akan semakin kemuliaan Tuhan itu turun dengan bobot yang luar biasa. Dengan satu dimensi yang besar, saudara-saudara. Hanya orang-orang pilihan Tuhan yang siap untuk dibersihkan Tuhan, yang akan menerima kemuliaan Tuhan, yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2019, belum tentu nanti di awal tahun dari tahun 2000 awal 2020 maksudnya sampai dengan akhir ini. Mungkin nanti di tahun 2021 belum segera tuntas, saudara-saudara. Nah, mari kita ambil kesempatan ini. Yuk kita mulai membereskan diri kita di hadapan Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya tahun-tahun yang akan datang itu merupakan era kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dunia membutuhkan gereja Tuhan. Dunia membutuhkan anak-anak Tuhan. Dunia membutuhkan orang-orang percaya, yaitu saudara-saudara dan saya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan di bumi ini, saudara-saudara. Saya sangat yakin dan percaya kalau hidup orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, dia mau mengerti tentang hal ini yang sedang terjadi. Ini adalah waktu di mana Tuhan membersihkan kita semua. Ketika orang
orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan sudah dibersihkan, maka akan terjadi kembali seperti zaman kisah para rasul, yaitu akan terjadi kegerakan orang-orang kudus. The same movement akan terjadi kembali, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kegerakan orang kudus adalah kegerakan di mana kekudusan menjadi prioritas bagi hamba-hamba Tuhan, menjadi prioritas bagi anak-anak Tuhan. Ketika roh yang mengadili, roh yang membersihkan itu membersihkan gereja Tuhan, maka Roh Kudus akan membawa orang-orang pilihannya untuk mengambil satu prioritas, kekudusan. Kekudusan itu menjadi sesuatu yang berharga, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, gereja akan dibawa ketika kekudusan itu melanda gereja Tuhan, orang-orang percaya. Maka kegerakan ini saudara-saudara akan membawa orang mulai fokus kepada Tuhan. Mulai mencari betapa pentingnya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya menarik perhatian Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan satu hal yang saya yakini dan percaya, di situ kita akan melihat perbedaan antara orang yang menguduskan dirinya, cara hidupnya, tindakannya, perkataannya, perbuatannya itu akan berbeda. Dan orang akan melihat satu kesaksian. Ada satu impartasi dari orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Ada hal-hal yang positif yang akan menghancurkan hal-hal yang negatif. Ada pengaruh-pengaruh positif yang akan terimpartasi di dalam kehidupan lingkungan mereka. Ada hal-hal yang membangun karena kemuliaan Tuhan meradiasi setiap lingkungan di mana mereka berada. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kegerakan orang-orang kudus akan memprioritaskan kekudusan di dalam kehidupannya, supaya hidupnya semakin hari semakin berkenan. Yesus menjadi pusat di dalam seluruh aspek kehidupannya. Yesus yang memerintah di dalam kehidupannya. Yesus yang bertahta di dalam keluarganya, rumah tangganya. Yesus yang menjadi tuan dan bos di dalam pekerjaan dan usahanya. Ciri-ciri orang yang hidupnya kudus dan berkenan, dia akan hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mempercayai Tuhan dalam segala hal, dan dia percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup orang-orang pilihannya. Orang yang mengandalkan Tuhan, saudara-saudara, akan meletakkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, ke dalam rencana Tuhan, ke dalam kontrol Tuhan sepenuhnya. Sehingga apapun yang terjadi, baik atau tidak baik, susah atau senang, dia yakin dan percaya dia ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Rencana Tuhan yang sempurna. Rencana Tuhan yang sempurna itu tidak semuanya baik. Tetapi orang-orang percaya akan melalui setiap lika-liku. Jikalau itu rencana Tuhan, ujung dari segala sesuatunya, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Pada akhirnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5-8 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara
Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ini satu pihak di mana orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan apa yang dia miliki. Kehebatannya, kepintarannya, mungkin materinya, saudara-saudara. Hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang, mereka akan melihat, mereka akan menyaksikan ada satu perbedaan. Mereka mengandalkan kekuatan yang terbatas. Mereka akan dikecewakan. Mereka akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Mereka akan mengalami mungkin kekecewaan. Mereka mungkin mengalami kegagalan. Mereka akan mengalami satu keadaan yang tidak mereka sangka dan pikirkan. Tetapi di satu pihak, ada satu pihak yang berkata di dalam ayat yang ke-7. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tak berhenti menghasilkan buah. Dimanapun orang yang mengandalkan Tuhan, dalam kondisi apapun, di dalam cuaca, situasi apapun, Tuhan sudah memberikan jaminan. Dia tidak akan pernah mengalami kekeringan. Dia tidak akan pernah mengalami datangnya panas terik. Panas terik boleh dia rasakan, tetapi akarnya, fondasi kehidupannya ada di dalam aliran atau tepi batang air yang selalu akan memberikan kehidupan, yang selalu akan memberikan jalan keluar, yang selalu akan memberikan hikmat. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun, dia akan tetap kuat, dia akan tetap keluar sebagai pemenang. Dikatakan dia tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Orang yang hidup di dalam kekudusan adalah orang yang mengakui Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Orang yang selalu mengakui Tuhan dalam aspek kehidupannya adalah orang-orang yang selalu melibatkan Tuhan, saudara-saudara, di dalam seluruh kehidupannya. Selalu mencari perkenanan Tuhan, selalu sadar bahwa pentingnya perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang selalu melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidupnya tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah tanpa tujuan. Semua ada di dalam rencananya Tuhan. Sampai dengan kekekalan, itu rencana Tuhan, saudara-saudara, bagi kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita memberikan hidup kita diambil alih oleh Tuhan, maka saudara-saudara akan ada kuasa yang tidak terbatas yang akan menyertai dan menopang kehidupan kita. Itulah kekuatan kita. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang bersandar kepada Dia. Oh haleluya. Apa yang berikutnya saudara-saudara? Ketika orang yang menguduskan dirinya bagi Tuhan, maka Tuhan akan menjadi tudung bagi orang-orang pilihannya.
Ada satu perlindungan, ada satu kemuliaan Tuhan yang akan menjadi pagar tembok, yang akan menjadi pagar di sekeliling kehidupan kita, di dalam sekeliling ke rumah tanggamu, di dalam sekeliling keluargamu, istri, anak-anakmu, anak-anak cucu-cucumu semua, menantu-menantumu. Yesaya pasal 4 ayat 5-6 berkata demikian. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion. Dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang. Dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Wow, saudara-saudara. Saya bisa membayangkan kalau kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kita, kehidupan saudara-saudara, kehidupan gereja. Saya bisa membayangkan tidak akan ada satu situasi dan kondisi apapun yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat menggagalkan semua apa yang menjadi rencanamu. Tidak akan ada satu apapun, kuasa apapun yang sanggup menjamah kehidupanmu. Karena ada satu kemuliaan Tuhan yang menjadi tameng dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan adalah tempat persembunyian kita yang paling aman, tempat perlindungan yang paling aman di dunia ini, saudara-saudara. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita itu merupakan tanggung jawabnya Tuhan. Dikatakan di situ akan ada segumpal awan pada waktu siang. Ada gumpal, ada tudung yang menudungi kita dari panas terik matahari. Dan akan ada sinar api, asap, segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Saudara-saudara bisa bayangkan ketika bangsa Israel dituntun oleh Tuhan melalui Musa. Siang itu ada tiang awan, malam itu ada tiang api yang menudungi mereka, menaungi mereka. Oh, padang gurun kalau siang panasnya bukan main, saudara-saudara. Kalau malam hari itu dinginnya dan anginnya kencang bukan main. Tetapi di situ ada perlindungan Tuhan. Di situ ada kemuliaan Tuhan yang menaungi. Tidak ada satupun yang sakit. Tidak ada satupun yang menderita. Semua ada di dalam naungan Tuhan yang maha dahsyat. Di dalam ayat yang keempat, sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Dahsyat, saudara. Oh, haleluya. Betapa hebatnya kalau orang-orang pilihan Tuhan. Betapa dahsyatnya kalau gereja Tuhan hidup di dalam kekudusan. Karena di situ ada kemuliaan Tuhan. Karena di situ ada Tuhan. Kekudusanmu, kekudusan saya, itu akan menarik hadirat Tuhan. Akan menarik kemuliaan Tuhan. Banyak contoh dalam Alkitab. Tuhan itu menjadi tudung kemuliaan. Menjadi tudung bagi orang-orang percaya. Oleh karena iman. Sebagai contoh Sadrah, Mesah dan Abednego. Tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau menyerah atau menyembah
dewa dan patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Akibat tidak patuh, saudara-saudara, terhadap perintah Nebukadnezar, dia dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Tapi satu hal, saudara-saudara, dia katakan, sekalipun Tuhan tidak melepaskan aku dan menolong kami, perlu Baginda Raja mengetahui, kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku dirikan. Apa saudara-saudara? Ada perlindungan Tuhan. Mereka dilindungi, bahkan Tuhan dipermuliakan. Betapa dahsyat ketika kemuliaan Tuhan turun atas orang-orang kudusnya. Betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan bekerja. Mujizat yang besar pasti terjadi. Sampai Raja Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego. Ia mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka. Dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Amin, saudara-saudara. Kalau hidup kita kudus, akan menarik kemuliaan Tuhan. Tuhan menjadi tuduh. Ketika kita kudus, menguduskan diri kita bagi Tuhan. Dibersihkan dari kekotoran-kekotoran kita. Mungkin bukan dosa, tapi masih ada kelemahan-kelemahan dan kerikil-kerikil dalam hidup kita. Itu akan menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tiang awan dan api, tiang api pada waktu malam itu berbicara tentang tuntunan Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang kudusnya. Bapak Ibu, hidup kita ke depan di tahun 2021 itu perlu sekali tuntunan Tuhan agar supaya kita tidak salah langkah. Kita sangat perlu tuntunan Tuhan. Kita sangat perlu pimpinan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. Tuhan akan berbicara di dalam kehidupan kita melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan akan mengumpulkan orang-orang untuk membantu kita. Tuhan akan mengumpulkan orang-orang yang bisa menjadi bagian atau menjadi berkat bagi kehidupan kita. Tuhan akan menuntun orang-orang. Jikalau engkau usaha, di mana partner bisnismu? Siapa yang menjadi partner bisnismu? Tuhan akan mempertemukan itu dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan akan melakukan pembersihan-pembersihan agar supaya orang-orang percayanya, orang-orang kudusnya tampil penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dia akan bersinar, gereja Tuhan akan bersinar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan. Kita semua tunasnya Tuhan. Akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Dan setiap hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel. Ditumbuhkan itu dari kata hayah. To appear, to rise. Muncul, bangkit, penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Kalau orang-orang percaya penuh kemuliaan Tuhan. Ada satu kemuliaan Tuhan. Ada satu kabut Tuhan.
kemegahan Tuhan yang akan menarik banyak orang datang kepada Dia. Mari saudara-saudara, kekristenan itu adalah perubahan. Kehidupan yang diubahkan dari pertobatan menghasilkan perubahan. Perubahan akan menjadi satu kesaksian. Karena tanpa hidup yang berubah, tidak akan ada kesaksian. Perubahan akan dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Perubahan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah buah-buah pertobatan kita. Buah yang dihasilkan oleh pohon tidak dinikmati oleh pohon itu. Buah yang dihasilkan oleh satu pohon untuk dinikmati orang lain. Buah dari pohon itu akan menghasilkan pohon-pohon yang lain melalui biji-biji. Ada terjadi multiplikasi. Hidup orang yang kudus akan mengalami multiplikasi dalam kehidupan. Buah-buah roh, buah-buah pertobatan. Dan satu hal saya yakin dan percaya, dalam kondisi apapun Tuhan tetap memberikan berkat-Nya. Bukan sekedar cukup, tetapi berkelimpahan. Agar orang lain bisa melihat ada satu perbedaan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Yuk mari, kalau kita mau masuk dalam tahun 2021, katakan kepada Tuhan, bersihkan aku Tuhan, kuduskan aku Tuhan, agar supaya aku melihat kemuliaan-Mu dan perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang besar di dalam kehidupanku. Percaya, Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Percayalah, Tuhan masih melakukan mujizat. Dan ketika kita hidup kudus, mujizat itu akan terjadi berulang-ulang di dalam kehidupan kita. Karena mujizat adalah bagian dari setiap kehidupan orang percaya yang dijanjikan Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya. Amin. Mari saudara-saudara datang pada Tuhan. Dia masih melakukan perkara yang besar dalam hidup. Siaplah jikalau pada hari-hari ini Tuhan ingin membersihkan kita dari setiap kenajisan mungkin, dari setiap kekotoran dalam hidupmu, dari setiap kerikil dalam hidup. Relakanlah itu dan bukalah hati. Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan ingin menyatakan kabut-Nya, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga orang dunia melihat ada satu perbedaan. Sama seperti Tuhan lakukan, ada perbedaan antara Musa dengan orang-orang yang lain. Ada satu perbedaan antara Bani Israel dan orang Mesir ketika mereka tinggal di Goshen. Goshen itu berbicara tentang apa, saudara-saudara? Berbicara, datanglah mendekat kepadaku. Ada satu perbedaan orang yang mendekat kepada Tuhan, yang mau dikuduskan, yang mau dimunculkan oleh Tuhan, menjadi satu kemuliaan bagi kesaksian nama Kristus Yesus Tuhan. Buka hatimu dan biarkan Roh Kudus menjamah engkau pada hari ini saat. Tuhan ingin menjamahmu. Tuhan ingin menghampirimu. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Di dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, Tuhan ingin melakukan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat yang tidak pernah terpikirkan oleh engkau dan tidak engkau mengerti. Tuhan akan berikan kepada kita. Masuk tahun 2021, kita akan melihat
gereja Tuhan akan semakin penuh kemuliaan. Orang-orang kudusnya, orang-orang pilihannya akan penuh dengan kemuliaan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Engkau Bapa. Terpuji nama-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita hormati Tuhan, kita bangkit berdiri di masing-masing rumah kita. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari tahta Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang nyata melalui kasih, kuasa, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang membuat engkau selalu berhasil, berkemenangan. Dibuat apapun yang kau kerjakan selalu diberkati, dan engkau tidak akan pernah berkekurangan, bahkan semakin dilimpahkan. Dengan apa yang tidak engkau miliki saat ini, Tuhan akan tambahkan 7 kali lipat. Dan berkat ini mulai terjadi mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya kita hidup dalam kerajaan yang kekal. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.